putusan ini diucapkan memulihkan hak-hak terdakwa. Saya sedang duduk. Bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun. Persoalannya kan ada korupsi karena keserakahan. Sampai hampir 1 triliun, mau untuk apa itu? Nah nanti ini harus pembuktian terbalik. Uang 1 triliun itu dari mana saja? Terus menang. Agak gerak. Ada Pak. Airi. Bentar Pak. Pikir dulu. Oke, ya aman, silakan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. 3 hakim pengadilan negeri Surabaya kini diseret ke balik jeruji tahanan Kejaksaan Agung. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas vonis janggal yang membebaskan Ronald Tanur dari jerat hukum. Ketiga hakim tersebut adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya ini diduga telah menerima suap atau gratifikasi dalam memutus perkara pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. Dari hasil penggeledahan di rumah 3 hakim tersebut, ditemukan uang miliaran dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menemukan barang bukti uang dan catatan transaksi saat menggeledah kediaman Lisa Rahmat di kawasan Rungkut, Surabaya. Lisa Rahmat tak lain adalah pengacara Ronald Tanur. Terkait kasus ini, bersama dengan 3 hakim PN Surabaya, Lisa Rahmat juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Diduga Lisa berperan sebagai pemberi suap. Jaksa penyidik pada jam itu menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Persidangan kasus Ronald Tanur memang sudah menyedot perhatian publik. Fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dianggap angin lalu oleh majelis hakim. Tuntutan hukuman pidana penjara 12 tahun yang disampaikan JPU dimentahkan semuanya oleh hakim dengan alasan tidak ada kecukupan bukti. Hingga akhirnya majelis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik menjatuhkan vonis bebas. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Baik, ya, dengan demikian tulisan perkara yang akan selesai sudah duduk. Menanggapi vonis bebas saat itu, Ronald Tanur menyambutnya dengan tangisan. 24 Juli 2024, Ronald melenggang dari jerat tuntutan pembunuhan dan penganiayaan. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan? Enggak tahu. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih teman-teman. Tim kuasa hukumnya saat itu juga memberi tanggapan di atas angin. Katanya, vonis hakim sudah tepat karena tidak ada saksi yang menguatkan dakwaan. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Namun ternyata semuanya drama belaka. Faktanya terungkap belakangan, di balik vonis janggal ketiga hakim ada uang yang berbicara. 3 hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tanur
dibom uang suap melalui pengacara Lisa Rahmat. Langkah akrobat Lisa Rahmat tak berhenti hanya sampai di sini. Lobi-lobi pengaturan perkara Ronald Tanur masih terus digencarkan hingga Oktober lalu. Lolos dari palu hukum Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara Ronald Tanur juga melobi jejaring hakim di Mahkamah Agung. Sebab sejak 5 Agustus lalu, jaksa mengajukan kasasi atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama bahwa hakim ya dalam kapasitasnya mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan. Kejaksaan Agung beranggapan hakim tidak menerapkan hukum dengan semestinya. Fakta-fakta hukum di persidangan dikebiri dan mengambil kesimpulan sendiri. Jelas ya? Jelas ada yang ditanyakan? Nah, dari fakta-fakta tadi yang kita sebutkan bahwa hanya korban dengan pelaku. Lalu visum menyatakan ada luka. Lalu pertanyaan besarnya, siapa pelakunya? Tidak ada yang melihat lalu menyatakan bahwa tidak cukup bukti. Nah, ini beberapa kejanggalan sehingga kami menyatakan bahwa hakim ya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Vonis bebas Ronald Tanur akhirnya membuka tabir gelap peradilan di negeri ini. Dari hasil pengembangan penyidikan, Kejaksaan Agung menemukan uang bukti suap atau gratifikasi senilai hampir 1 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.